Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan berbicara dengan narasumber mengenai bagaimana menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila pada masa saat ini. Sebelum masuk ke topik, perkenalkan saya Viko dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Karl-Heinz Alexander dan sebelah saya sudah ada narasumber. Ya, perkenalkan, nama saya Intan Kristiara. Saya alumni Institut Asia tahun 2023. Oke. Kali ini kami akan mewawancara seorang profesional yaitu Mbak Intan. Mungkin kita langsung masuk ke topik saja. Mbak Intan, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih menurut Anda cara merawat dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu pada masa sekarang ini? Mungkin kalau menurut aku nilai-nilai Pancasila zaman sekarang ini agak susah diimplementasikan ya, karena sekarang kita udah di masa-masa yang semuanya serba digital. Kalau dimasuki tentang Pancasila itu agak susah, mungkin karena anak-anak zaman sekarang agak bosan mendengar apa itu Pancasila, apa itu ya tentang Indonesia dan lain sebagainya. Cuman mungkin dari kita pribadi kalau akan sadar apa itu arti nilai penting dari nilai Pancasila itu sendiri, mungkin bisa memberikan dampak yang berarti bagi lingkungan sekitar maupun Indonesia sendiri. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Misalnya kita ambil kasus kebocoran data 2024 yang baru saja terjadi kemarin itu menurut Mbak Intan sila keberapakah yang tercoreng dan mengapa? Kebocoran data ya? Ya. Mungkin kalau kebocoran data mungkin ke arah sila kedua atau sila kelima. Mungkin kan karena kebocoran data kan rahasia pribadi setiap manusia, hak asasi setiap manusia yang dilanggar sama seseorang. Jadi kemanusiaan itu ya dilanggar sih. Kan pasal kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya dia tidak adil gitu, rahasianya dia dibocorkan dan tidak manusiawi saja. Itu menurutku. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Anda terhadap kasus tersebut agar tidak mencoreng nilai Pancasila kembali? Mungkin dari kita pribadi, kita harus akan pertama sadar dulu sih mengenai Pancasila itu seperti apa. Jadi Pancasila bukan cuma sekedar ya udah kita tahu Pancasila, kan namanya Pancasila kan pedoman kita ya untuk bermasyarakat di Indonesia. Jadi harus sadar kalau Pancasila itu penting biar tidak terjadi hal-hal seperti kebocoran data dan lain sebagainya. Karena kita kan kalau mengerti apa arti nilai Pancasila berarti mengerti kita harus bertoleransi, harus menjaga kepercayaan juga dan lain sebagainya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, jelaskan harapan Anda kepada kami sebagai seorang agent of change atau orang yang akan membawa perubahan agar tetap menjaga dan merawat nilai Pancasila. Mungkin karena kita sudah masuk di era digitalisasi, mungkin bagaimana caranya teman-teman sekalian bisa memberikan penyuluhan atau mungkin didikan mengenai Pancasila itu sendiri, tapi dikemas dengan cara yang semenarik mungkin sehingga teman-teman milenial atau Gen Z itu bisa kayak tertarik ya, ternyata Pancasila itu penting dan kita harus melakukan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan sehari-hari. Sekian pertanyaan dari kami berdua. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami dengan narasumber kedua ya. Pertama, perkenalkan saya Viko dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Karl-Heinz Alexander. Dan kami sedang bersama narasumber kami yaitu Bapak Roni Ratmandrian. Mungkin kita bisa langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bapak Roni, bagaimana sih cara menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila pada masa sekarang ini?
Terima kasih. Kalau menurut saya, menjaga dan merawat nilai Pancasila di era sekarang memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Pertama, pendidikan berperan krusial dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui kurikulum yang relevan dan interaktif. Kedua, keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus mengajarkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, media massa dan digital perlu berperan aktif dalam menyebarkan konten yang positif dan edukatif mengenal Pancasila. Untuk yang keempat, pemerintah dan institusi terkait harus terus memperkuat kebijakan dan program yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin ke pertanyaan kedua, itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap isu-isu yang ada sekarang ini? Kalau untuk isu-isu sekarang ini akan saya jawab. Saya ambil contoh isu politik uang dalam pemilu 2024 yang memprihatinkan. Praktik politik uang mencoreng nilai demokrasi yang seharusnya berjalan jujur dan adil. Hal ini jelas mencoreng sila keempat Pancasila. Sila ini menekankan pentingnya proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil, di mana setiap warga negara memiliki hak sama dalam menyuarakan pendapat tanpa dipengaruhi oleh uang atau kekuatan lainnya. Politik uang merupakan prinsip ini karena mempengaruhi kebijaksanaan dan objektivitas dalam pemilihan wakil rakyat. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaannya dari teman saya. Silakan, Mas. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, harapannya terhadap isu politik uang ini bagaimana? Kalau untuk itu akan saya jawab juga. Harapan saya terhadap isu politik uang adalah adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Diperlukan juga pendidikan politik yang masif kepada masyarakat agar lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming uang. Selain itu, reformasi berjalan sesuai dengan prinsip Pancasila. Saya berharap semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun organisasi non-pemerintah, bersatu padu dalam memberantas praktik politik uang demi masa depan demokrasi yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana harapan Bapak untuk kita berdua sebagai orang yang nantinya akan membawa perubahan? Terima kasih untuk jawaban untuk Mas siapa tadi? Mas Alex sama Mas Piko. Untuk yang terakhir ini akan saya jawab. Harapan saya terhadap kalian sebagai orang yang membawa perubahan adalah agar terus berperan aktif dalam menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah contoh yang baik dalam komunitas dan lingkungan kalian, baik melalui tindakan nyata maupun inisiatif yang membangun. Gunakan platform digital secara bijak untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan edukatif.
Selain itu, teruslah mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan inovasi yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan dilakukan dengan penuh semangat serta dedikasi. Terima kasih untuk adik-adik semua. Oke, terima kasih Pak Roni atas jawaban-jawabannya. Semoga kami bisa lebih membawa perubahan kepada cara merawat dan menjaga nilai-nilai Pancasila ini. Oke, sekian, terima kasih atas wawancaranya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber tentang bagaimana cara merawat dan menjaga nilai Pancasila. Jadi saya perkenalan dulu, nama saya Ramdan Alexander. Lalu di sebelah saya sedang narasumber. Halo, nama saya Kevin dari Universitas Brawijaya, mahasiswa. Dan ada teman saya. Nama saya Viko. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya. Menurut Anda bagaimana cara menjaga dan merawat nilai Pancasila? Untuk menjaga dan merawat nilai Pancasila, menurut saya mungkin lebih ke sikap ya. Sikap kita, kejujuran, saling menghargai sesama, menghormati kedua. Terus yang penting berbuat baik. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya tentang isu-isu yang sekarang ini, apakah sudah sesuai dengan cara menjaga nilai dan merawat dan menjaga nilai Pancasila. Mungkin saya ambil contoh isu tentang kebocoran data, yang bisa dikomentari. Kebocoran data pemerintahan ya, kebocoran data pemerintahan ini menurutku sangat krusial dalam arti ini adalah rahasia negara, benar-benar yang sangat rahasia. Itu bisa sampai dokumen-dokumen satu negara bisa terbongkar, nanti terhack lah dari pihak hacker ya pada saat ini. Itu juga patut dipertanyakan kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari rekan saya. Untuk Mas Kevin mungkin bisa dijawab tentang bagaimana sih tanggapannya terhadap isu tersebut agar tidak lagi mencoreng nilai-nilai yang ada di Pancasila. Tidak mencoreng Pancasila. Menurut saya memang kebocoran data ini bisa kita ambil dari sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memang ada dua sudut pandang di sini. Kita bisa lihat dari sudut pandangnya si hacker sama sudut pandang dari pemerintahan. Bagaimana bisa kebocoran data ini terjadi? Maksudnya dalam arti hacker salah, pemerintah juga ada salahnya. Kalau dari pihak hacker sendiri salahnya adalah memang ini termasuk dalam pencurian rahasia negara ya. Mungkin ada di EU, aku juga kurang tahu tentang itu. Sama untuk dari pihak pemerintahan ada salahnya. Kita bisa menyalahkan dari sarana prasarana yang kurang memadai atau juga sumber daya manusianya yang kurang memadai. Mungkin itu sih yang lebih perlu dipertimbangkan. Untuk pertanyaan terakhir mungkin dijawab tentang pendapatnya kepada kami sebagai agent of change atau orang yang dapat membawa perubahan terhadap nilai-nilai Pancasila yang sudah terjadi. Untuk harapan lebih tepatnya harapan untuk kita ya, lebih tepatnya kita semua
kembali lagi pada diri sendiri, yang pasti sikap kejujuran, inisiatif yang tinggi, kemudian percaya diri, aman, toleransi, itu aja sih mungkin ini. Terima kasih atas waktunya Mas Kevin. Mungkin sekian